Good morning, my student. Good morning, sir. How are you today? I'm good. And you? I'm fine too. Thank you for the asking. Before we start our lesson today, it will better we pray together. Pray start. Finish. Now let me check the attendance first. Reja Tanalevi. Present, sir. Okay, good. Thank you. So as usual, motivation today is stay positive. Attitude is everything. Jadi artinya tetaplah menjadi orang yang positif, sikap kamu adalah segalanya. Oke, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang naratif teks ya. Ada yang masih ingat apa itu naratif teks? Masih, Pak. Oke, good. Naratif teks adalah teks yang berisi tentang cerita hayalan, dongeng ataupun kisah nyata yang telah dilebih-lebihkan. Biasanya ada nilai nilai moral yang bisa dipetik di akhir ceritanya. Contohnya seperti fabel, legend, dan lain sebagainya. Seperti itu. Okay, well, today we are going to discuss about recontext. Ada yang pernah dengar apa itu recontext? Cerita tentang pengalaman pribadi, Pak. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ntar saya akan share screen dulu ya. Oke, jadi di sini ada the definition dari recontext. Jadi recontext is a text which retells event or experience in the past. Jadi recontext itu sebuah teks yang menceritakan sebuah kejadian ataupun pengalaman-pengalaman di masa yang lampau. Karena di sini masanya lampau, jadi kita itu menggunakan simple past. Ya, eh, ada yang masih ingat simple past itu kalimatnya seperti apa? Menggunakan apa? Menggunakan kata kerja kedua, Pak. Ya, benar, menggunakan verb 2 ya. Oke, lanjut di sini ada its purpose is either to inform or to entertain the readers. Jadi rekonteks ini bertujuan untuk menginformasikan ataupun juga untuk menghibur para pembaca. Kalau menginformasikan itu seperti menginformasikan kepada pembacanya itu sebuah pengalaman-pengalaman atau kejadian yang dialami oleh si penulis. Dan pengalaman tersebut juga bisa menjadi sebuah hiburan untuk si pembacanya, seperti itu. Any question? I have a question, sir. Oke, silahkan, Reja. Ya, untuk dongeng apakah termasuk dalam konteks or apa tidak gitu? Kalau dongeng itu sebenarnya sama-sama past tense, cuma itu lebih ke naratif teks karena dongeng itu kan menceritakan apa? Sebuah cerita fiksi atau hayalan ya. Sedangkan rekonteks ini menceritakan pengalaman yang benar-benar terjadi atau benar-benar dialami oleh si penulisnya seperti itu. Sudah jelas Baik, ya? terima kasih. Sudah jelas, Pak. Ya, oke, next. Selanjutnya ada generic structure. Generic structure in recontext have three generic structure. Ada tiga struktur umum, diantaranya ada orientation, event, reorientation. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada orientation. Orientation introducing participants, place, and time. Jadi di orientasi ini disebut juga introduction atau sebuah pengenalan atau perkenalan. Jadi disebutkan tuh siapa aja partisipannya, terus tempatnya di mana dan waktunya kapan. Kalau waktunya itu kan sudah jelas, ini kan menggunakan past tense. Jadi waktunya itu di masa yang lampau, seperti itu.
Oke, lanjut di event. Event describing series of event that happened in the past. Jadi bagian event ini diceritakan runtutan kejadian-kejadiannya. Misalkan kalian bikin cerita tentang daily life atau daily routine. Jadi diceritakan tuh mulai kalian bangun tidur, mandi, makan, terus berangkat sekolah seperti itu. Jadi secara berurutan, beruntutan gitulah. Any question? Not Oke. yet, sir. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ada reorientation. Reorientation, it is optional, stating personal comment of the writer to the story. Jadi di orientasi ini berisi sebuah kesimpulan dan personal comment dari si penulisnya, penulis cerita tersebut. Misalkan cerita tentang my first trip to Pari Island. Nah, kesimpulannya itu bisa seperti in summary, my first trip to Pari Island was so enjoyable. Jadi di reorientasi ini bisa berisi sebuah kesan ataupun pesan dari si penulis tentang pengalaman yang mereka jalani atau kejadian-kejadian yang mereka alami. Seperti itu. Oke, any question for the generic structure? Question for the generic structure? Ya, saya punya pertanyaan, Pak. Oke, Untuk baik. menulisan recount teks ini, itu hanya untuk satu paragraf aja sampai ke bawah atau mungkin bisa beberapa paragraf, Pak? Terima kasih. Kalau menurut si konteks ini lebih baik bisa bisa cuma satu paragraf, cuma lebih baik itu eh, tiga paragraf lah. Jadi setiap paragraf itu terdiri dari setiap paragraf ini semisal ya paragraf pertama berisi orientasi, paragraf kedua event, ketiga reorientasi seperti itu. Jadi biar biar bisa memudahkan pemahaman si pembaca seperti itu. Sudah jelas ya? Mungkin mungkin untuk yang eventnya bisa lebih dari satu paragraf mungkin ya, Pak. Karena memang itu kan describing various event that happened in the past. Jadi maksudnya urutannya bisa lebih dari satu paragraf, boleh ya, Pak? Iya, boleh biar lebih apa? Pembacanya lebih bisa memahami tidak apa-apa. Yang penting dari setiap itu sebisa mungkin struktur umum ini ada gitulah dari konteks tersebut. Sudah Baik, jelas ya? Pak. Jelas, Pak. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah rekonteks. Saya akan membacakannya, nanti kalian tinggal menyimaknya ya. Disimak dan tolong untuk dipahami, nanti setelah ini ada pertanyaan. Oke, saya akan coba membacanya. Vacation to Surabaya. Last holiday, I went to Surabaya with my friend for vacation. We went there on a night bus. When we arrived in Lamongan, the bus stopped at a small restaurant for a rest. I got off the bus to get a cup of ginger tea, and my friend drank some cold lemonade. Then I went to the toilet. It took only a few minutes. When I come out again, the bus was not there. It had gone. My friend was not there too, feeling shocked and confused. I asked waiters about the bus. She said that the bus departed about 5 minutes ago. I tried to call my friend on my cell phone, but the battery was running low. I could not do anything but hope and pray. After several minutes, my wish came true. The bus came back. I got on the bus and walked to my seat. I was so astonished when everybody on the bus looked at me. I could feel my face turn red. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah pertanyaan. Silahkan untuk dijawab. Dibaca dulu soalnya ya, nanti silahkan dijawab jawabannya apa.
Boleh nomor 1 silahkan. Nomor 1 jawabannya B, Pak. Vacation to Surabaya. Please dibaca dulu pertanyaannya. Oh iya, iya. I'm sorry, sorry. What is the topic of the text above? Oke, B. jawabannya. Vacation to Surabaya. Nice, good. Nomor 2, silahkan. Number 2, what did the writer do when the bus stopped for rest in Lamongan? Jawab. The answer is D. The writer got off the bus to get a cup of ginger tea. Nice, good job. Nah, number 3, please. Number 3, what did the writer feel when the bus is not there? Shocked and confused. B. Nice, good. Okay, thank you very much to Reja Tanalepi. Okay, clear ya for meeting today. Saya harap kalian sudah bisa memahami apa itu recontext dan struktur-strukturnya, dan kalian juga bisa mempraktekkannya sendiri. Mungkin bisa dipraktekkan tentang pengalaman atau kejadian yang kalian pernah alami atau pernah kalian rasakan, seperti itulah. If you have any question, feel free, okay, to ask me. Don't be shy. I think enough. Thank you for joining today. See you next time. Good morning. Thank you, sir. Good morning.